Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arianto Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Sistem Pakar kelas R01. Pada kali ini ada 5 jurnal yang untuk dibandingkan dalam bidang keuangan. Yang saya pilih adalah bidang keuangan. Yang jurnal pertama ada tulisannya yang warna hitam, jurnal kedua yang warna merah, jurnal ketiga yang warna hijau, jurnal 4 yang warna biru, dan jurnal 5 yang warna ungu. Oke, pada pertama kali itu ada bab pendahuluan, latar belakang. Karena latar belakangnya, pada jurnal pertama, latar belakangnya adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Indonesia. Yang diperlukan suatu sistem teknologi informasi yang mampu menganalisa sebuah transaksi keuangan yang dikategorikan mencurigakan. Sistem Pakar dapat membantu dalam melakukan deteksi awal transaksi keuangan mencurigakan hingga menghasilkan analisa yang dapat dijadikan informasi awal adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Dan yang jurnal kedua, latar belakangnya adalah kebutuhan setiap orang beragam dan tidak terbatas seiring tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya yang memadai. Masalah keuangan ini menjadi polemik yang sering dihadapi ketika ada kebutuhan yang ingin diraih seseorang. Masalah keuangan seharusnya dapat diatasi bila seseorang melakukan perencanaan yang baik dari awal sehingga setiap aliran dana masuk dan keluar dapat terus dikontrol. Pada jurnal ketiga, latar belakangnya adalah pada dasarnya manusia pada usia produktif perlu mengelola keuangan pribadinya. Dengan pengelolaan keuangan pribadi yang baik membawa kesejahteraan kenyamanan hidup. Salah satu aktivitas pengelolaan keuangan adalah dengan merencanakan investasi. Dan untuk jurnal keempat yaitu latar belakang adalah untuk agar bank menyediakan produk untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya pegawai tetap swasta, BUMN, dan wira swasta dengan memberikan pinjaman modal usaha atau kegunaan lainnya yang biasa disebut dengan istilah dana pinjam siap pakai yaitu deposit. Sehingga produk ini dapat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk jurnal kelima, latar belakangnya adalah Bank Sumut memberikan fasilitas pelayanan kredit pemilikan rumah yang diperuntukkan bagi perorangan yang memenuhi syarat dalam membeli tanah dan rumah dengan standar bangunan minimal dengan ketentuan rumah sederhana. Rumusan masalahnya, pada jurnal 1 itu berapa banyak transaksi yang dilakukan dan berapa usia nasabah saat melakukan transaksi. Pada jurnal kedua, perumusan masalahnya itu bagaimana mengatur uang mereka dan bagaimana mengolah kondisi keuangan yang terbatas. Pada jurnal 3, yaitu berapa banyak orang yang mengerti investasi dan apakah investasi membawa imbal hasil yang baik atau tidak. Pada jurnal keempat, yaitu bagaimana menyalurkan dana pinjam siap pakai dan bagaimana menentukan calon konsumen. Pada jurnal kelima, perumusan masalahnya itu bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan kredit, apakah resiko bank jika terjadi kredit macet. Batasan masalahnya itu mendeteksi awal transaksi keuangan mencurigakan di mana semua data dan aturan akan ditelusuri. Itu untuk jurnal pertama. Untuk jurnal kedua itu perencanaan yang baik dari awal sehingga setiap aliran dana masuk dan itu dapat dikontrol. Yang ke jurnal ketiga itu pengenalan dini karakter investasi individu calon investor. Yang ke jurnal keempat yaitu pinjaman tanpa angsuran jaminan yang diperuntukkan untuk perorangan dengan sifat angsuran yang tetap dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.
Untuk jurnal kelima itu fasilitas pelayanan kredit kepemilikan rumah yang diperuntukkan bagi perorangan. Tujuan dan manfaat penelitian pada setiap jurnal pertama untuk mengetahui lebih awal sebuah transaksi apakah dapat dikategorikan mencurigakan atau tidak berdasarkan parameter transaksi keuangan. Untuk jurnal kedua yaitu untuk membantu memutuskan hal yang harus dilakukan dalam perencanaan keuangan. Pada jurnal ketiga yaitu untuk mengembangkan sistem pakar berbasis untuk pengenalan dini terhadap karakter investasi seorang yang akan berinvestasi ketika usia produktif. Pada jurnal keempat yaitu untuk membahas manfaat dari sistem pakar sebagai bantuan dalam pengambilan keputusan oleh auditor dalam laporan keuangan audit, terutama ketika auditor membuat perencanaan audit. Pada jurnal kelima itu untuk memberikan kemudahan serta layanan yang tepat sesuai kebutuhan nasabah dan juga memberikan suatu pedoman dan syarat-syarat dalam permohonan kredit dengan jelas agar nasabah mengerti bagaimana prosedur dapat mengajukan permohonan kredit. Misalnya ada metodologi penelitian. Jurnal pertama menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan datanya dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi berupa wawancara dengan narasumber. Pada jurnal kedua, metodologi penelitian adalah pengumpulan data dan fakta dari pengguna untuk kemudian dianalisa menjadi rekomendasi kesimpulan yang terbaik dari database pengetahuan yang dimiliki. Yang jurnal ketiga itu menggunakan metode inferensi forward chaining, lebih tepat dan lebih alami diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memiliki berbagai kemungkinan hipotesis. Untuk jurnal keempat, ada menggunakan metode penelusuran yang digunakan adalah forward chaining. Yang jurnal kelima masih menggunakan forward chaining karena prosesnya runut maju yang menarik kesimpulan dari beberapa fakta atau data. Selanjutnya ada bab kedua yaitu usulan perencanaan. Nah, yaitu ada forward chaining adalah contoh dari konsep umum di mana fokus perhatian dari penerapan mulai dari data yang dikenal. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa forward chaining adalah suatu metode pencarian fakta di mana fokus penerapan mulai dari data yang dikenal dan berakhir pada sebuah solusi. Untuk jurnal kedua yaitu metode inferensi karena lebih tepat dan lebih alami diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan berbagai kemudian hipotesis. Langkah-langkahnya itu yang pertama mencatat fakta, kedua cek aturan rule, tiga bila filmnya sesuai dengan jawaban, memberikan detail pernyataan lebih rinci ke pengguna. Yang keempat, bila premis diuji jawaban tidak sesuai, maka cek apakah ada rule yang harus diuji kembali. Bila ada, maka akan dicek kembali pertanyaan nomor 2. Bila tidak ada pertanyaan yang diuji lagi ke pengguna, maka program selesai dan dengan memberikan jawaban sistem akan melakukan kalkulasi. Untuk jurnal ketiga yaitu metode penelitian ini berfokus pada menjalankan aktivitas utama yang ada dalam merancang sistem pakar. Menurut Tolle pada tahun 2008, buku kedua yaitu aktivitas tersebut adalah knowledge acquisition, knowledge representation, knowledge inferencing, dan knowledge transferring. Pada jurnal keempat yaitu adanya penambahan data-data terkomputerisasi maupun perubahan data-data input diharapkan dapat diantisipasi oleh sistem pakar dalam bidang analisa kredit dapat sebagai pendukung pengambilan keputusan tanpa pemrograman ulang. Pada jurnal kelima itu pencarian informasi tentang permasalahan yang selalu dialami oleh pihak internal dalam memproses pemberian kredit rumah sesuai aturannya, dimulai dengan memahami terlebih dahulu bagaimana prosedur dalam permohonan kredit pemilikan
serta mengetahui syarat-syarat dalam pada kali ini kita akan berada di bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Pada jurnal pertama, berdasarkan analisa, perencana, hingga implementasi sistem pakar untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan dengan metode forward chaining, berdasarkan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan akan adanya suatu aplikasi sistem pakar yang dapat menampung indikator atau parameter transaksi keuangan mencurigakan sangat dibutuhkan bukan hanya untuk PPATK selaku instansi yang melakukan analisa transaksi keuangan mencurigakan, tapi juga dibutuhkan oleh pihak pelapor sebagai acuan dalam menentukan tingkat kecurigaan terhadap sebuah transaksi keuangan. B, yaitu sistem pakar tidak hanya dijadikan sebagai database indikator atau parameter transaksi keuangan mencurigakan, namun dapat memberikan sebuah analisa pintar yang dihasilkan dari indikator yang dimiliki. Yang ketiga ada tingkat kepercayaan pihak berwenang untuk menyampaikan laporan terkait transaksi keuangan mencurigakan semakin tinggi jika indikator atau parameter semakin banyak, karena informasi berupa hasil analisa semakin jelas untuk menentukan transaksi keuangan mencurigakan. Pada jurnal kedua, hasilnya adalah aplikasi ini menjawab permasalahan masyarakat luas yang sebagian besar belum paham mengenai keputusan yang akan diambil bila mereka memiliki rencana keuangan di masa yang akan datang. Aplikasi berbasis web dipilih karena sifatnya yang murah, mudah diakses oleh banyak pengguna kapanpun dan dimanapun tempatnya. Pengembangan yang bisa diambil selanjutnya adalah terkait penelitian ini adalah memperbaharui dan menambah basis pengetahuan yang dimiliki sistem sehingga dapat mengambil keputusan menggambarkan secara persis kondisi yang paling terkini. Penyempurnaan juga dapat dilakukan untuk memberikan hasil penilaian yang lebih akurat, yaitu dengan melakukan kajian yang mendalam terkait pemberian skor dan bobot, terutama untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak pasti. Pada jurnal ketiga, hasilnya adalah aplikasi sistem pakar untuk pengenalan ini terhadap karakter investasi. Ini sudah diuji cobakan pada sekitar 300 pengguna. Hasilnya cukup baik dan cukup membantu pengguna dalam mengenali secara dini karakter investasi individu mereka. Dengan begitu, hasil konsultasi dengan sistem pakar ini dia akan mampu memotivasi para pengguna untuk mendalami lebih lanjut mengenai strategi yang harus diterapkan dalam menyusun perencanaan investasi mereka. Kelebihan lain sistem pakar ini adalah aplikasi yang berbasis web sehingga para klien pengguna bisa melakukan diagnosa berkali-kali kapanpun dan dimanapun. Yaitu pada jurnal keempat, hasilnya adalah yang pertama, sistem ini sangat membantu analis kredit dalam menentukan jumlah plafon maksimum yang akan diberikan kepada calon debitur. Yang kedua, plafon yang diperoleh dari hasil proses sistem ini akan bervariasi tergantung pada nilai-nilai masing-masing atribut. Jika atribut yang diuji tidak sesuai dengan basis pengetahuan, maka penentuan plafon ditolak. Jika syarat atribut yang diuji tidak dipenuhi, maka tidak akan dilanjutkan ke pengujian atribut berikutnya. Dan yang terakhir, jumlah plafon yang diperoleh dari hasil proses lebih cepat dan akurat sebelumnya, membutuhkan proses selama 2 hari kerja. Yang hasil dari jurnal kelima, dari penelitian jurnal kelima itu dengan metode forward chaining yang dirancang mampu memberikan solusi bagi nasabah dalam proses permohonan KPR di masing-masing cabang Bank Sumut atau Sumatera Utara. Sistem pakar untuk pengendalian internal atas pemberian KPR berjalan dengan baik. Aplikasi sistem pakar ini dapat memberikan solusi dalam mengatasi kredit macet dan memudahkan pihak account officer dalam pembelian supaya lebih selektif dalam pemberian KPR kepada nasabah. Selanjutnya ada bab 4, yaitu penutup.
Itu kesimpulan. Kesimpulan yang saya buat dari perbandingan 5 penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode forward chaining sangat berguna dalam bidang keuangan karena lebih tepat dan lebih alami diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memiliki berbagai kemungkinan hipotesis. Saran yaitu dalam meneliti sistem bakat dalam bidang keuangan lebih baik menggunakan forward chaining. Tapi semua tergantung apa yang diteliti dan gunakanlah metode yang diperlukan dalam penelitian yang kalian lakukan. Yang terakhir ada daftar pusaka, bisa di kopas untuk melihat jurnalnya. Ini ada jurnal pertama, jurnal kedua, jurnal ketiga, jurnal 4, dan jurnal 5. Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan untuk proyek sistem pakar ini, yaitu membandingkan penelitian sistem pakar dalam bidang keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.